Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, warhamna bi rahmatika wasi'ah, wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arga'anna. Alhamdulillah, tetamu Allah yang sudah memenuhi panggilan Allah di pagi hari ini. Kita sudah tidur nyenyak, sudah bangun. Tidur itu dengan rahmat Allah, bangun itu dengan rahmat Allah, melangkah ke masjid dengan rahmat Allah. Masuk masjid sepatutnya kita baca doa, ya Allah ampunlah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Sepatutnya begitu ya. Setiap kali masuk masjid, minta supaya dosa diampuni dan pintu rahmat terbuka untuk kita. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Tadi kita bersama ayat surah Thaha, ayat 8 sampai 35. Ayatnya pendek-pendek Pak ya. Yang mau difokuskan sekarang ayat 33, 34, 35, halaman 313. Banyak tiganya Pak ya. Halaman 313, ayat 33, 34, 35. Yang tiga ayat ini sebaris saja. Ayatnya pendek. Ayatnya berbunyi, Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kai nusabbihaka katsira, agar kita banyak bertasbih kepada Allah. Banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Ini perintah bertasbih Pak. Ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa subhanallah, subhanallah. Bisa subhanallah bihamdi. Bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Bisa tambah lagi, wala haula wala quwata illa billahil azim. Kai nusabbihaka katsira, agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya. Nusabbih, bertasbih. Itu kalau orang mengaji Arab, fi'il mudhari'. Artinya terus menerus. Sekarang, besok, lusa. Besok, lusa. Besok, lusa. Artinya konsisten. Kai nusabbihaka katsira, agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya. Katsira, bukan sedikit. Mau ke masjid bertasbih, pulang masjid bertasbih. Sudah disebut ya. Kalau mau ke masjid kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mungkin dari rumah ke masjid dapat 100, 200. Dari masjid ke rumah dapat 100, 200, 300. Kita disuruh mengira Pak ya. Kita disuruh menghitung kan dalam hadis. Siapa yang bertasbih 100 kali subhanallah bihamdi, dosanya akan hanyut. Walaupun sebanyak buih di laut. Manusia ini masalahnya apa Pak? Dosa. Masalah manusia dosa. Era sekarang era dosa. Era globalisasi, era digital, banyak baiknya, tapi banyak pula tak baiknya. Era sekarang era dosa. Orang buat dosa satu rumah. Ayahnya, ibunya, anaknya, menantunya, cucunya. Atau tidak, kalau dia tidak buat dosa, dia buat yang mubah, yang harus, yang boleh ditengok. Tapi gara-gara banyak membuat yang harus, yang mubah,
Yang wajib tidak dibuat lagi. Baca Quran wajib. Memegang ini pada dasarnya harus. Kecuali kalau menjerat dia kepada yang haram, haram memegang ini. Kalau melalaikan dia daripada yang wajib, dia jatuh pada haram. Ini wajib. Tapi habis waktunya di sini berjam-jam. Yang berjam-jam itu haram. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Berapa jam satu hari dengan Quran? Berapa jam dengan yang bukan Al-Quran? Ayah akan ditanya nanti, suami akan ditanya, kakek akan ditanya, ketua keluarga, kepala keluarga, pemimpin daerah, pemimpin tertinggi. Akan ditanya. Bapak akan ditanya. Bapak mendidik keluarga untuk mencintai kitab Allah, mencintai zikir, tasbih. Aturlah tasbih apa yang mau dipilih untuk keluarga. Bapak pergi berhari raya ke rumah, pemilih, sanak saudara. Ajak mereka, ayo kita menghanyutkan dosa dulu, 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nanti ahli keluarga tuh happy tengok bapak. Oh, mari simbo amang borumu, tulangmu, uakmu, naruh tasbih mebok nih. Itu datang pakcikmu di sini, datang angkelmu di sini. Nanti dia bertasbih tuh. Ayo kita tasbih sama-sama. Enggak payah berdakwah supaya. Sudahlah 5 menit, ayo kita tasbih. Yang makan, yang minum. Tapi kalau kita pergi hari raya, nggak ada tasbih di rumah pemilih itu. Yang ada makan minum saja, yang ada HP, yang ada televisi. Itu rumah yang disukai iblis. Rumah yang disukai iblis. Nah, dalam ayat tentang keiblisan, dalam ayat tentang keiblisan ada rumah itu sudah diambil alih oleh iblis. Nah, tengok ayat dalam surah Al-Isra. Harta bendanya, anaknya, keluarganya diambil alih oleh iblis. Ayat 64 surah Al-Isra halaman 288. Ayat berapa? Ayat 64. Sekarang kan iblis tidak dibelenggu lagi. Tidak dipenjara lagi. Sudah bebas. Ada orang-orang beraya itu dia di situ. Orang azan di masjid, makan minum di rumah. Itulah sukanya dia. Itulah sukanya dia. Azan berkumandang, pinggan sendok bermain. Pinggan sendok bermain. Apa katanya dalam surah Al-Isra? Ayat 64. Wastafzis man istata'ta minhum bisautika. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Ini perlu dibaca nih Pak ya. Kalau Bapak memang ingin memusuhi iblis, jangan berkawan dengan iblis, jangan di-like, jangan dijempol. Inilah penangkalnya. Kalau tidak, orang itu akan jadi teman baik iblis. Bahkan jadi anggotanya. Banyak ayat Quran dalam ayat lain, surah lain mengatakan orang ini anggota iblis. Dalam bahasa Arabnya apa? Hizbu syaitan. Di sini apa? Ini Allah marah sama iblis. Kata-kata ini kata-kata marah. Iblis dalam ayat sebelumnya ingin mempengaruhi anak Adam. Ayat 62 tuh Pak. Apa katanya? La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Aku akan jerumuskan, aku akan binasakan keturunan Adam itu kecuali sedikit saja.
Ini sumpah setia iblis di hadapan Allah ingin menjerumuskan anak Adam. Jadi Allah marah sama iblis mengatakan dalam ayat 63-64, qala zahab. Iblis ingin bersumpah di depan Allah ingin menjerumuskan anak Adam. Kata Allah apa? Izhab. Kalau bahasa katanya baik ma. Baik ma diho. Gila. Bahasa Mandarinnya baik ma. Itu kata-kata kemarahan. Faman tabi'aka, siapa yang menurutimu, minhum dari anak Adam itu, Jahannam menunggu, neraka menunggu. Jaza hukum jaza mawfura, balasanmu selama-lamanya di sana. Di sini dikatakan tabi'aka, tabi' ngikut. Kalau dalam ayat lain, hizbun, penyokong. Baru ayat 64 Allah marah lagi, wastafziz, pengaruhilah. Manis tata'ta, siapa yang kau mampu. Minhum, di kalangan anak Adam itu, bisautika dengan suaramu. Pengaruhi dengan was-wasmu. Suara ini dalam tafsir termasuk ke musik. Musik itu suara setan. Musik yang melalaikan, bukan musik agama lah ya. Itu suara setan. Kalau dia suka musik, sudah kesukaan setan. Saut. Wajlib alaihim, kerahkanlah ke atas mereka bikhailika, dengan pasukan berkudamu. Iblis itu banyak pasukan, Pak. Warajilika, pasukan berjalan kaki. Nah, ini kita kan perang dengan mereka. Dia musuh. Dia mengkerahkan semua upayanya. Wasyarikhum fil amwal, berkongsilah, sharinglah, mengelola hartanya, rumahnya, makanannya, kendaraannya, duitnya. Wal aulad, anak-anaknya, kelolalah semuanya. Subhanallah. Wa'idhum, taburlah janji-janji yang indah untuk mereka. Ini kan air raya katanya. Air raya mesti berraya lah. Air raya ikut dia lah ya. Kalau air raya ikut Islam, meningkatkan ketaatan Pak ya. Al-Id fil Islam biziyadatil ta'ah. Air raya dalam Islam dengan menambah ketaatan. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Janji setan itu semuanya memperdaya. Was-wasnya memperdaya. Baru ayat 65, ini solusi nih Pak. Pilihan Bapak ini. Ini Allah berjanji depan iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang kujaga, bukannya ikut engkau, kata Allah kepada iblis, hamba yang kupelihara, yang kulindungi, yang kuproteks, bukan yang menuruti kehendakmu. Laisa laka alaihim sultan, tidak mampu engkau mempengaruhinya itu. Orang yang dilindungi Allah dia strong. Bila orang bersama Allah, malaikat bersamanya. Bila malaikat bersamanya, setan minggir. Bila malaikat tak ada, setan masuk. Bapak ada dua pilihan, ingin mendekati iblis, ingin berteman baik dengan setan. Inna ibadi, hamba yang kulindungi itu laisa laka alaihim sultan, tidak akan mampu kau mempengaruhinya. Sudah dijamin Allah. Sudah dijamin. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah untuk menjaga kita. Kalau antum dijaga Allah, dikerahkannya malaikat bersamanya. Sebelum salat setengah jam ataupun 45 menit Pak, 45 menit lagi Pak, duduklah katanya. Dia sebaik-baik orang yang datang sholat, datang sebelum azan, sebaik-baiknya. Kalau terlambat, itu kerja iblis. Tuh. Sebaik-baik orang yang datang sholat, datang sebelum azan, namanya dalam hadis, at-tahjir. Azan berkumandang, kita sudah di masjid. Wow, ya Allah, aku sudah di masjid, ya Allah. Engkau sudah bantu aku ya Allah. Kalau tidak aku kalah ini ya Allah.
sebaik-baik datang ke masjid, datang sebelum azan. Pas azan kita sudah di masjid, azan itu dijawab satu persatu, dijawab satu persatu, dijawab satu persatu. Dinikmati, dihayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah yang menjadikan aku, oleh mengasihi aku sehat, mengasihi aku tenaga, mengasihi aku akal, mengasihi aku nafsu, mengasihi aku qalbi, mengasihi aku iman, mengasihi ilmu, mengasihi segala-galanya, mengasihi aku istri, mengasihi aku anak, kasih aku rumah, kasih aku, tidak terhitung banyaknya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan aku akan kembali kepadanya nanti. Kalau aku kembali kepadanya, dia akan tanya aku. Akan ditanya berapa umur, apa kerja waktu muda akan ditanya. Masa remaja dia bikin apa? Hanyutkah dengan orang yang hanyut? Zaman sekarang zaman orang yang ramai yang hanyut dan tak tahu yang hanyut. Itu masalahnya manusia. Dia hanyut, dia tidak tahu yang hanyut. Kalau kata orang Minangkabau, apa kata orang Minangkabau? Hanyut nak dipintah, hilang nak dicari. Kalau hanyut bisa dipintah, artinya dihalangi. Jangan sampai ke muara sana. Jangan sampai ke samudera sana. Kalau hilang nak dicari. Kalau hilang, tidak ada di dalam soft, tidak ada di masjid, dicari dia. Di mana dia? Dan ini diamalkan Nabi. Nabi sesudah salat subuh bangkit menanya jemaah yang tidak datang salat. Subhanallah. Wa kafa bi rabbika wakila ayat 65. Cukuplah sebagai pelindungmu. Kalau engkau bersama Allah, tidak mampu iblis. Mungkin dia dapat juga, tapi dapat sedikit kemudian sedar lagi. Dapat sedikit kemudian sedar lagi. Jadi kita hidup ini 24 jam. Perang, Pak ya? Perang. Iblis itu ada saud, ada suara, ada voice, ada musik. Kemudian ada pasukan berkuda, ada pasukan berjalan kaki. Kita ini perang, dia lengkap senjatanya, lengkap anggotanya. Kita tidak tahu apa-apa. Tewaslah. Berperang dengan musuh yang licik, yang pintar, yang strong, yang lengkap senjatanya. Kita dikasih senjata tidak mau. Tewaslah. Tewas dari ayahnya, ibunya. Kakek dari kakek tewas. Sampai ke anak cucu sampai ke bawah. Tewas semuanya. Meninggallah ayah, meninggallah kakek. Meninggalkan keturunan yang tidak terurus. Kalah perang. Subhanallah. Ayah yang meninggal, kakek yang meninggal, yang tidak mengurus keturunannya, anggota keluarganya, mendapat dosa yang mengalir dari anak cucunya. Tapi kalau diurus anak cucu tadi baik-baik, diurus baik-baik, dididik baik-baik, meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal kakek, nenek, meninggal, yang mendahului keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek mendahului, meninggalkan anak yang dididik dengan baik, pencinta masjid, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta zikir, mereka mengirim pahala. Kita bukan harap doa saja. Kita ingin kiriman transfer pahala hari-hari. Bukan mengharapkan doa saja. Ada orang bilang doa. Doa itu ya juga. Tapi kita mau kebaikan yang mengalir, pahala yang jariah. Biasa kita dengar sedekah jariah. Jadi yang mengalir itu ada yang sedekah, ada yang dosa mengalir, ada yang pahala mengalir. Nah, inilah pedomannya Pak ya. Kainusabbihaka katsira tadi dalam surah Thaha, agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya. Wa nadzkuraka katsira, agar kita berzikir sebanyak-banyak, banyak bertasbih, banyak berzikir. Nah, sebagai penutup, cerita orang yang kena stroke. Ini bukan cerita, orangnya jumpa saya. Orangnya stroke, masuk rumah sakit. Kebetulan sebelum dia stroke, dia sudah ada perencanaan, ada tiket, ada visa nak pergi umrah.
Dianya orang Lampung, berangkatlah ke Jakarta, mau ke bandara, sampai di sana stroke, masuk rumah sakit. Enggak banyak perkembangannya, masih stroke lagi, tapi masih bisa berjalan pakai tongkat. Dibilang sama dokter, benarkah saya keluar, resiko saya tanggung. Insya Allah saya akan merawat diri saya dengan zikir. Dokter dengan berat hati, dengan susah, melepas dia pergi. Berangkat ke bandara. Di bandara dia pakai tongkat, pakai troli. Kebetulan penerbangannya melalui Kamboja, Phnom Penh, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Mulai berangkat dari rumah sakit dia subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibacanya, panjang jalan. Turun kapal terbang dari Jakarta, naik kapal terbang dari Phnom Penh, Kamboja ke Jeddah. Nggak berhenti berzikir sampai di Jeddah sehat. Sampai di Jeddah sehat. Jadi pas ketemu di Brunei, ketemunya di Brunei. Saya ceramah tentang pentingnya berzikir kepada Allah untuk merawat penyakit. Bapak itu ada di belakang sana. Sudah ceramah dia datang, nangis-nangis. Kenapa menangis, Pak? Saya pikir dia orang Brunei, rupanya bukan orang Brunei. Saya dari Indonesia, datang ke sini bersama rombongan. Saya terharu dengan isi tazkirah tadi, sesuai dengan cerita indah saya. Diceritakan kabilah. Kenapa orang tua banyak terdampar, terbaring di rumah sakit? Karena kurang zikir, Pak. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Keperluan hati itu cinta Allah. Tidak ada cinta Allah di hatinya, meranalah bodinya. Macam-macam penyakit yang datang. Itulah dibacanya. Dia ketemu dengan saya. Terus saya tulis kisahnya itu. Saya siarkan dalam majalah Manhajuna. Ada dalam majalah Manhajuna. Subhanallah. Masih berhubungan lagi dengan Bapak itu. Ada media komunikasi, ada messenger Facebooknya, masih berhubungan dengan dia. Sembuh dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada orang yang merawat penyakitnya dengan Qul-Ahad, ada juga Suratul Ikhlas. Ada juga yang berhasil merawat penyakitnya dengan Yasin, ada juga. Yang penting kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, bertasbih sebanyak-banyaknya. Katsira itu tidak ada batasnya, Pak. Dalam ayat lain dikatakan berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan kalau kita berzikir, Allah melimpahkan rahmatnya, malaikat mendoakan. Subhanallah. Selain daripada dosa hanyut, masalah selesai, penyakit hilang, hati terang, semangat semakin kuat. Banyak hikmah zikir nih. Dalam satu catatan hampir 100, Pak. Fadilat banyak berzikir. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Jadi fokusnya tadi ayat berapa? Ayat 33, 34, 35. Agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah, berzikir sebanyak-banyaknya, innaka kunta bina basira, karena Allah akan memantau kita 24 jam. Setiap orang diperhatikan Allah. Karena yang ngasih nyawa dia, yang ngasih tenaga dia, yang ngasih akal dia, yang ngasih sehat dia. Semuanya dari Allah. Ini manajemen Allah ya. Sebagaimana Allah mengatur siang dan malam, memperjalankan bumi, bulan dan matahari, Allah juga memanage, mengatur kita ini. Dari sekecil-kecilnya dan segala urusan kita diatur Allah. Kalau kita rajin berzikir, dia akan membantu kita dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan itulah adanya. Jazakumullah khairan. Inni uhukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.